Semua segala puji dan syukur mari kita panjatkan dari Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan pada kita. Pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah, kita bersama-sama memberikan kesempatan untuk menyaksikan, mendukung atas sebagian dari dua keluarga yang pada permulaan Tuhan pada dalam pernikahan. Nah, hari kita bersama yaitu peneguhan dan pembukaan pernikahan pertama Daniel Anandri Romo dari Prabu Pak Wiranto dan Ibu Tuju Terasi Purwati dengan Amelia dan Meliti Putri Almarhum dari Bapak Agus Suprapto dan Ibu Tatang Budiati Sastro. Ibadah peneguhan dan pembukaan pernikahan ini dilayani oleh Bapak Bupati J. Agus dan diikuti secara live streaming selama beribadah. Jemaat yang mohon berdiri, mari kita menyambut kedua mempelai. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara Daniel Anandri Romo dengan Saudari Angelia Intan Pangestuti ini
terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam rasa yang membantu, dan berusaha menjalani satu roh berkaitan damai sejahtera. Saudara Anang dan saudari Intan, demikian saya memanggil dengan nama singkat, akan memasuki satu kehidupan perkawinan melalui peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Dan tentunya kita semua dan khususnya mempelai sangat menyadari bahwa perjalanan hidup perkawinan bukanlah perjalanan hidup yang mudah. Ada banyak hal yang harus dihadapi, ada banyak hal yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab, dan itu bukan perkara yang gampang untuk menanganinya. Belum lagi perjalanan perkawinan adalah juga menyangkut soal nilai-nilai yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Sebab pernikahan yang Tuhan boleh berkati saat ini tidak menjadi sesuatu yang otomatis akan terpelihara kalau kedua mempelai tidak ambil bagian di dalam pemeliharaan itu. Karena itu pada kesempatan ini gereja akan membekali mereka berdua, anak-anak kita ini, dengan firman Tuhan, supaya perjalanan hidup mereka yang tidak mudah dapat mereka jalani bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan pembekalan-pembekalan yang penting dan perlu dari Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita akan mendengar dan menghayati apa yang mau Tuhan pesankan, apa yang mau Tuhan berikan mengawali sebuah perjalanan hidup bersama yang panjang, luas, lebar, dan dalam itu. Karena itu kita akan masuk di dalam pelayanan firman, kita berdoa untuk menyambut kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, pada saat ini telah hadir di hadapan-Mu kedua anak yang Engkau kasihi, Saudara Daniel Anang Triutomo dengan Saudari Angelia Intan Pangestuti. Mereka akan memasuki satu kehidupan perkawinan. Oleh karena itu ya Bapa, mereka datang memohon berkat-Mu dan juga memohon petunjuk dari kebenaran firman-Mu. Sebab mereka sadar bahwa tanpa Tuhan, perjalanan yang akan mereka tempuh menjadi perjalanan yang berat dan bahkan mustahil untuk dapat mereka tapaki. Karena itu, untuk memulai sebuah perjalanan ini, mereka bersepakat, bersehati sebagai suami dan istri nanti untuk memulainya di dalam Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu, nyatakanlah janji kasih setia-Mu, supaya perjalanan hidup perkawinan mereka kelak boleh mereka masuki
dengan penuh kemantapan dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk menyambutnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Kejadian, dan ini bagian yang sangat sering kita baca atau kita dengar. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 24 demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, demikian firman Tuhan, dan berbahagia mempelai dan kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dan kedua mempelai yang berbahagia di dalam Tuhan, pada saat ini melalui gerejanya Tuhan menyapa kalian berdua dan menegaskan ulang bahwa inilah pada hari ini karya Tuhan, Tuhan tunjukkan. Menyatukan kalian berdua di dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri. Diteguhkan, diberkati untuk memasuki satu kehidupan yang panjang, hidup perkawinan kalian. Dengan segala berkat-berkat Tuhan yang nanti akan menyusul di dalam perjalanan hidup ke depan. Nah, untuk memulai perjalanan ini Tuhan kembali lagi mengingatkan bahwa karya Tuhan menyatukan kalian berdua saat ini punya satu tujuan, supaya kalian berdua semakin menjadi satu daging. Saya tidak tahu apakah dalam percakapan waktu lalu saya juga menyinggung soal ini, bahwa kalian dipersatukan untuk tujuan menjadi satu daging. Disatukan supaya makin jadi satu. Berarti disatukan bukan untuk ke depan makin renggang dan makin lepas, tetapi makin jadi satu daging. Makin terasa kalau yang satu dicubit, diri ini juga terasa. Kalau diri ini disakiti, diri yang sebelah kita pun terasa, itu satu daging. Tetapi seperti tadi saya katakan di awal bahwa hidup pernikahan, hidup perkawinan itu bukan otomatis begitu saja menjadi satu, tidak. Ini proyek besar yang harus menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, bukan saling melempar. Tanggung jawab bersama suami dan istri untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk menumbuh kembangkan. Supaya kesatuan yang Tuhan lakukan pada saat ini dia terus bertumbuh menjadi kesatuan yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh apapun. Nanti dalam janji yang kalian saling ucapkan, itulah yang akan menjadi isi dari hidup perkawinan kalian berdua. Aku akan mengasihimu baik dalam susah, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, dalam kelimpahan, dalam kekurangan.
Dan pasangan-pasangan itu kita bisa tambahkan terus. Tapi maknanya satu, bahwa aku tetap mengasihimu dalam keadaan apapun. Berarti tidak ada keadaan, situasi, ataupun kondisi yang dianggap cukup kuat untuk memisahkan. Tidak ada. Dan lagi-lagi ini menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Secara pribadi-pribadi, secara bersama. Harus menjaganya, memeliharanya, merawatnya. Karena perjalanan hidup perkawinan kalian yang kalian tempuh, yang panjang, yang penuh dengan berbagai hal yang akan dihadapi, itu butuh kesatuan, ya, butuh kesatuan yang kokoh, yang mantap, supaya ya kalaupun ada tantangan, ada rintangan di depan, itu bisa dihadapi oleh kekuatan dari dalam. Tapi kalau di dalamnya sendiri terpecah, di dalamnya sendiri tidak saling menopang, di dalamnya sendiri terjadi keretakan, bagaimana dia punya kekuatan untuk menghadapi ke depan? Nah, jadi kesatuan yang Tuhan lakukan pada saat ini atas kalian berdua, ini harus ditindaklanjuti, ya. Anang dan Intan sama-sama sibuk dalam pekerjaan, ya. Sama-sama punya banyak urusan, tanggung jawab. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan sikap kalau kalian tidak memelihara kesatuan sebagai suami istri. Itu bukan alasan yang tepat. Tetap sisihkan waktu, sisihkan konsentrasi untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Sebab kalau kalian tidak melakukan itu, siapa lagi yang menjaga dan merawat relasi dan hubungan yang sudah Tuhan percayakan kepada kalian? Sebab apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Bisa sih bisa, tapi jangan. Itu akan merugikan kalian berdua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita dipanggil oleh Allah melalui firman-Nya untuk menumbuh kembangkan kesatuan yang sudah Tuhan ciptakan pada saat ini. Maka pertanyaan berikut adalah, apa yang harus dibuat? Apa yang harus kami pikirkan untuk bisa menjaga, merawat, menumbuh kembangkan kesatuan ini? Supaya kesatuan saat ini yang baru mungkin kulitnya doang, lama-kelamaan dia merasuk menjadi kesatuan yang sudah tidak bisa dilepas lagi. Apa yang harus dipikirkan mengenai hal ini? Maka bacaan kita mengatakan 3 hal. Hal yang sangat prinsip, yang mendasar, yang perlu kalian sadari. Dan ini menjadi awal untuk segala upaya-upaya terbaik yang saudara bisa lakukan. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat ini sangat kita kenal. Relasi, kalau saya langsung kaitkan dengan perkawinan, dengan pernikahan, maka manusia dengan pasangan yang Tuhan ciptakan di sana, inilah relasi suami istri, laki-laki dan perempuan. Apa yang sangat mencolok dalam ayat ini adalah bahwa semuanya karena Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang menjadikannya. Tuhan Allah lah yang membuatnya. Ketika Allah menjadikan pasangan, maka manusia itu dibuat tidur nyenyak. Katakanlah saat ini Anang dibuat oleh Tuhan menjadi tidur nyenyak untuk menghadirkan Intan. Jadi adanya Intan di samping Anang bukan karena upaya Anang, tapi karena Allah yang melakukannya. Sebab ketika Allah melakukan itu, kamu dalam keadaan tidur nyenyak. Dan setiap orang yang tidur nyenyak tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin Anang bisa bilang, tapi kan saya tiap malam minggu rajin, ya. Jangankan hujan, badai saja saya tempuh untuk bisa ketemu Intan. Oke. Ada semacam perjuangan, ada semacam upaya.
Tapi perjuangan dan upaya itu kalian lakukan supaya apa yang Tuhan siapkan bisa sampai ke pelukan Anda. Kan begitu. Jadi prinsipnya, dasarnya adalah Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan. Di balik segala upaya-upaya yang kita lakukan. Begitu juga perempuan. Jangan kita katakan perempuan itu kan dari tulang rusuk laki-laki. Tidak. Perempuan itu jadi bukan dari tulang rusuk. Perempuan itu jadi karena pekerjaan Allah. Apakah tulang rusuk didiamkan jadi perempuan? Tidak. Allah lah yang bekerja di sana. Lalu Tuhan Allah menutup tulang rusuk itu dengan daging dan seterusnya sehingga jadilah pasangan itu. Jadi bukan tulang rusuk tok tiba-tiba dia bergerak jadi perempuan. Tidak. Pekerjaan Allah di sana. Jadi baik laki-laki yang ada di samping perempuan maupun perempuan yang ada di samping laki-laki, itulah pekerjaan dan pemberian Allah. Manusia dalam keadaan tidur nyenyak ketika Allah melakukan itu. Karena apa yang Allah kerjakan, Allah tidak mau disaksikan oleh manusia. Peran manusia bukan melihat pekerjaan Allah, tapi mengagumi apa yang Allah kerjakan. Jadi hal yang pertama yang perlu kita catat adalah di dalam relasi itu kita sadar bahwa Allah lah yang membuat semuanya itu bisa terjadi. Karena itu siapapun yang ada di samping kita sebagai pasangan kita, terimalah dia dalam kekaguman. Kagum itu bukan berarti cek sambil geleng kepala, bukan soal itu. Kagum itu berarti ketika kita menerima, ketika kita melihat, ketika kita memandangnya, kita ingat Tuhan, Engkaulah yang memberikan, karena itu aku bersyukur kepadamu dan aku jaga demi pemberian terbaikmu kepadaku. Itu sebuah kekaguman. Jadi siapapun yang ada di sisi kita, dialah pemberian Allah dan kita selalu diingatkan bahwa karena Allah lah maka kita boleh bersama-sama. Jadi Allah diagungkan di sana sehingga hidup perkawinan dijalani di dalam kekaguman akan karya dan pemberian Allah. Jadi perkawinan itu dijalani dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh puji-pujian kepada Allah. Ini bukan karena upaya, usaha, dan cinta kasih saya semata. Di balik semua upaya itu, Tuhanlah yang menyebabkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Inilah dia. Ada sebuah penerimaan yang penuh penghargaan. Inilah dia. Kalau dulu dalam pos kota ada rubrik, nah ini dia. Mungkin pernah baca ya. Nah ini dia. Tapi ini bukan itu. Bukan nah ini dia. Inilah dia. Kapan saatnya kita mengatakan kalimat itu? Inilah dia. Pada saat yang terpenting kita temui dalam hidup ini. Inilah dia. Kalau kita kehilangan karet gelang, begitu ketemu kita nggak perlu bilang inilah dia, nggak perlu. Karet gelang itu nggak terlalu berharga karena begitu banyak. Tapi kalau kunci rumah yang jatuh nggak ketemu, lalu ketemu satu ketika, kita katakan inilah dia. Saya perlu ini. Tanpa ini betapa hidup saya tidak bahagia. Tanpa ini betapa hidup saya akan menjadi kurang. Tapi dengan ini saya merasa terjawab hidup ini. Inilah dia. Nah saudara, inilah ungkapan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan dari seorang perempuan terhadap seorang laki-laki dalam hidup berpasangan. Inilah dia yang Tuhan berikan, yang akan mendampingi hidupku.
Oleh karena kehadirannya di sisiku, hidupku menjadi sempurna, hidupku menjadi lengkap. Karena itu terimalah. Kalau tadi terimalah pasangan dengan penuh kekaguman, sekarang terimalah pasangan dengan penuh penghargaan. Betapa berharganya dia di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang Tuhan berikan kepada tiap orang adalah pasangan yang sepadan. Kalau saya baca di ayat 18, kan sebenarnya pemberian pasangan itu bermula dari dalam tanda kutip masalah yang dihadapi oleh Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya dibangunlah, ya. Dalam hal ini perempuan, dibangunlah. Kata bangun itu dalam bahasa Ibrani itu bana. Bana itu adalah kata dalam arti membangun untuk sebuah proyek besar. Misalnya membangun jembatan, membangun gedung bertingkat, itu pakai kata bana. Tapi kalau membangun susunan batu saja itu nggak pakai bana. Membangun sesuatu yang kecil, yang sepele nggak pakai kata bana. Tapi perempuan ini dibangun dengan kata bana, berarti sesuatu yang memang harus dihargai itu besar, itu bermakna, itu punya arti. Nah, siapakah pasangan ini? Maka ayat 18 mengatakan bahwa mereka adalah saling sepadan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, setara. Tidak ada yang menganggap saya lebih tinggi, karena itu saya lebih berkuasa. Tidak ada. Dan Yesus sangat menekankan soal ini, dan dia sendiri menunjukkan bahwa jangan menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Jangan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Kalau kita baca Filipi pasal 2 misalnya, di sana dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah setara dengan Allah. Walaupun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, dia lepaskan kesetaraan itu, dia mengosongkan dirinya, dia turun dan menjadi sama dengan manusia. Dia nggak mau berada di atas manusia. Dia ingin menjadi sama, dia ingin sepadan, dia ingin sejajar, dia ingin setara. Yesus memastikan bahwa dirinya tidak lebih tinggi dari manusia. Walaupun Yesus tentu punya kelebihan. Tapi kelebihan itu tidak membuat dia berpikir bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Tidak. Anang punya kelebihan dari Intan. Intan punya kelebihan dari Anang. Tapi kelebihan itu bukan menjadi alasan untuk berpikir bahwa saya lebih dari yang lain. Setara, sepadan. Kalian berdua beda, iya. Tapi di hadapan Allah, kalian seharkat, semartabat, sama-sama gambar Allah. Tidak boleh saling mendahului, tidak boleh saling mengatasi, tidak boleh siapa yang dikuasai dan siapa yang menguasai, siapa yang harus dituruti, siapa yang harus menuruti, siapa yang harus kepadanya dia tunduk dan siapa yang harus menundukkan diri. Tidak. Dan dalam kehidupan perkawinan bukankah penting sikap mutualis, sikap saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengerti. Apa kuncinya supaya keduanya saling? Kuncinya adalah harus setara, harus sederajat. Dengan yang tidak setara, dengan yang tidak sederajat kita tidak bisa menunjukkan sebuah relasi yang mutualis ini. Yang saling satu dengan yang lain saling menerima. Tidak bisa. Kalau kita saling mengasihi kita harus setara. Kalau kita saling memandang kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak boleh satu duduk satu berdiri. Nggak bisa kita saling. Dia harus setara. Nah, karena itu hidup perkawinan juga menjadi sebuah proses untuk mengkritisi. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih
dari pasangan kita, lalu tanpa kita sadari kita memperlakukan pasangan kita ada di bawah kuasa dan kendali kita. Itu bukan relasi yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu kesatuan seringkali dirusak juga oleh posisi ini, ya, oleh posisi ini, di mana yang satu menganggap lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak, dan yang lain harus ada di bawahnya. Tidak. Dalam relasi perkawinan secara Kristiani kita tidak memberi tempat untuk posisi jomplang seperti itu, ya, supaya kasih Tuhan boleh saling dibagikan, ya, rasa sayang boleh saling diberikan, pandangan yang penuh dengan penerimaan boleh saling diarahkan. Dan inilah salah satu dari ketiga kunci utama untuk bisa menumbuh kembangkan kesatuan yang saat ini Tuhan sedang kerjakan bagi kalian berdua. Jadi Tuhan menyatukan lewat pemberkatan peneguhan pernikahan ini dengan harapan hidup perkawinan yang mulai saudara berdua masuki besok dan selamanya itu diisi oleh upaya-upaya bersama untuk terus menyatukan diri, supaya kesatuan ini makin dalam, makin dalam, makin dalam lagi, sehingga sudah tidak bisa lagi dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun, dan tetap menyatu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Terimalah pasangan dengan penuh kekaguman dan ucapan syukur kepada Allah. Lalu yang kedua, pasangan kita adalah teman yang sepadan, yang tidak boleh kita kuasai, yang tidak boleh kita tekan dan kita bawahi. Dan yang ketiga, bahwa kita harus menerima pasangan kita dengan penuh penghargaan. Inilah dia yang Tuhan percayakan untuk kita bisa masuki perjalanan hidup secara utuh bersama dengan pasangan terkasih yang Tuhan berikan. Maka dengan demikian kesatuan yang Tuhan kerjakan pada saat ini akan makin kuat, makin erat. Dan ingat, ketika kalian menjaga memelihara perkawinan, maka perkawinan itu pada akhirnya menjaga dan memelihara kalian. Ketika kalian menjaga merawat kesatuan ini, maka berkat Tuhan akan mengalir dari kesatuan-kesatuan yang terus kalian kerjakan. Karena itu jaga dan rawatlah, maka berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan atas kalian. Untuk Anang dan Intan selamat, ya, menyambut anugerah Tuhan yang boleh meneguhkan dan memberkati hasrat kalian berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan arahkanlah terus pandangan kalian berdua untuk memasuki perjalanan hidup perkawinan kalian. Dan percayalah, berkat Tuhan terindah bukan hanya terjadi hari ini. Besok dan seterusnya Tuhan akan mencurahkan bagi kalian yang senantiasa berjalan di dalam Dia. Tuhan memberkati. Dan selamat buat kedua belah pihak keluarga atas perkawinan ini. Gereja turut mendukung, semoga perkawinan anak-anak kita menjadi perkawinan yang langgeng dan penuh bahagia. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Daniel Anang Tri Utomo dan Saudari Angelia Intan Pangestuti, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dan dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristiani.
Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah, dan di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun pernikahan bersifat pribadi, pernikahan juga menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlulah untuk menyadari akan hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Daniel Anang Triutomo dan Saudari Angelia Intan Pangestuti. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Dan untuk maksud itulah, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan secara Kristiani, yaitu untuk membentuk persekutuan suami dan istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Karena itu hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak kelak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Saudara, kita akan mendengar bagaimana kedua mempelai saling menyatakan janji mereka. Karena itu saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri, berhadapan, dan berjabat tangan. Ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain. Tolong ini di Angelia Intan Pangestuti. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Daniel Anang Triutomo. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku, menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap setia merawatmu
sampai kematian memisahkan kita. Dengan tetap berjabat tangan, mari kita dukung di dalam doa untuk janji mereka pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, kedua anakmu saudara Daniel Anang Triutomo dan saudari Angelia Intan Pangestuti datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Daniel Anang Triutomo dan saudari Angelia Intan Pangestuti, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan berlutut. Setelah pemberkatan nanti, saudara langsung berdiri menyambutnya dengan doksologi setelah pemberkatan. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk, mari. Saling berhadapan dan kita akan menyaksikan mereka saling mengenakan cincin sebagai tanda cinta kasih mereka. Saudara Daniel Anang Triutomo, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Dibuka saja ini. Kamu dibuka ya? Apa? Susah ya? Demikian juga saudari Angelia Intan Pangestuti, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Silakan bersama memberikan persembahan. God before us, God beside, God within us above,
this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our love. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. When you've been with us from the start, Father, we commit to you our hearts. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. When you've been with us from the start, Father, we commit to you our heart. Father, we commit to you our heart. Father, we commit to you our hearts. Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 008/PP /MC GKI STP /11/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Sutopo nomor 9 Tangerang menyatakan bahwa nama Daniel Anang Triutomo, tempat dan tanggal lahir Tangerang 14 Januari 1992, dan nama Angelia Intan Pangestuti, tempat dan tanggal lahir Tangerang 21 Agustus 1993, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari dan tanggal Sabtu 21 November 2020 pukul 09.00 WIB di tempat di Jemaat GKI Sutopo Tangerang, dilayani oleh Pendeta Vince Ferdinand Markus, Tangerang 21 November 2020. Majelis Jemaat GKI Jalan Sutopo nomor 9 Tangerang. Ketua Umum Vince Ferdinand Markus, Sekretaris Umum Penatua Yakob Lamba, Pendeta yang melayani Pendeta Vince Ferdinand Markus. Saudara Daniel Anang Triutomo dan Saudari Angelina Angelia Intan Pangestuti, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Tanpalah ini manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara Daniel Anang Triutomo dan Saudari Angelia Intan Pangestuti, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah.
Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap ke jemaat. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Bimbinglah mereka senantiasa dan nasihatilah mereka apabila ada yang salah. Silakan tukar posisi dan kembali ke tempat duduk. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang telah menyatukan kedua anakmu, Saudara Daniel Anang Triutomo dengan Saudari Angelia Intan Pangestuti menjadi pasangan suami istri. Dan kami juga percaya Engkau memberikan kuasa melalui firman dan Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka berdua, memasuki, menjalani, dan menghadapi apapun yang akan mereka jumpai di sepanjang perjalanan bahtera kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Juga kami percaya Bapa, pada saat ini Engkau menyatakan janji kasih setiamu, tentang penyertaan-Mu dan tentang berkat-berkat-Mu atas hidup mereka. Biarlah Tuhan boleh berjalan bersama mereka dan mereka merasa bahwa perjalanan hidup mereka ditopang oleh kuat kuasa dan kasih setia yang tidak pernah berhenti, yakni Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lengkapi mereka terus untuk senantiasa saling mencintai, untuk senantiasa saling menerima, menghargai, dan untuk senantiasa memastikan bahwa mereka sepadan adanya di hadapan Tuhan. Tolonglah mereka juga di dalam membangun satu rumah tangga keluarga yang baru, sebab kami sadar seusai peneguhan pemberkatan ini mereka hendak merancang satu kehidupan yang belum pernah mereka masuki bersama. Biarlah pertolongan Tuhan boleh nyata sehingga mereka dapat merancangkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan kepadamu, dan mereka juga terus-menerus boleh sepakat untuk menjaga, memelihara, merawat hubungan mereka sebagai suami istri, supaya apa yang telah Engkau persatukan saat ini itu terus bertumbuh dan mereka boleh mengalami satu kesatuan yang semakin dalam, satu daging, satu tubuh, sehingga mereka tidak dapat lagi dipisahkan oleh apapun. Ya Bapa di dalam sorga, sempurnakanlah sukacita mereka dengan segala harapan, dengan segala impian yang baik, yang berkenan kepadamu, dan Tuhan boleh mencurahkan segala berkat-berkat-Mu untuk kehidupan mereka berdua esok dan seterusnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pekerjaan mereka, sumber-sumber berkat dan rezeki mereka. Biarlah dari sumber-sumber itu Engkau mengalirkan segala yang mereka butuhkan
sehingga dengan berandal kepada Tuhan mereka tidak berkekurangan dalam hal apapun. Jagai mereka, lindungi mereka dari segala nilai-nilai, dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik bagi tumbuh kembang kehidupan mereka sebagai suami istri. Kami sadar betul bahwa perjalanan hidup mereka bukanlah perjalanan yang ditempuh di dalam keadaan yang serba nyaman, tetapi juga ada banyak nilai-nilai, ada banyak pengaruh-pengaruh yang tidak ramah terhadap keutuhan suami dan istri. Karena itu jagai mereka, lindungi mereka, arahkan mereka terus kepadamu, supaya mereka saling menjaga, saling memelihara, saling mencintai di antara mereka berdua sebagai pasangan yang mencerminkan kasih dan pemeliharaan Kristus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk kedua keluarga yang boleh Tuhan satukan bersama-sama pada saat ini. Keluarga dari almarhum Bapak Wurianto dan Ibu Tunjung, juga keluarga dari almarhum Bapak Agus Suprapto dan Ibu Erna. Tuhan berkati agar keluarga ini juga boleh senantiasa ada di dalam kesatuan yang utuh, dan berkat Tuhan pun boleh mengalir dari mereka semua untuk kemajuan dan kebahagiaan kedua anak kami yang baru Engkau persatukan saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap rencana dan rancangan indah-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali, maka Engkau juga yang boleh bersama-sama dengan kedua anak-Mu ini dalam hidup dan kehidupan, dalam segala pasang surut, dalam segala perjuangan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua sebagai suami istri, rumah tangga dan keluarga yang sudah Tuhan percayakan sekian tahun kami jalani. Kami bersyukur Engkau senantiasa bersama dengan kami, memberkati kami, dan ingatkan kami untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami, persekutuan yang sudah Tuhan bangun, supaya dengan ikatan yang kami jaga dan pelihara ini, maka segala berkat-berkat terindah dan terbaik dari Tuhan terus mengalir di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan untuk acara keluarga pada hari ini, biarlah Tuhan berkati agar itu sungguh menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan kami bersama. Terima kasih untuk kami sebagai gereja-Mu yang Engkau pakai menyalurkan berkat yang Tuhan boleh hadirkan bagi saudara Anang dan Angel di dalam hidup pernikahan dan perkawinan mereka. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat, menaikkan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Tuhan
Saudara dan mempelai yang berbahagia, kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang adalah sumber hidup dan kehidupan, senantiasa memberkati dan melindungi saudara. Tuhan juga akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya di sepanjang kehidupan saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Daniel Anang Tri Utomo dan Saudari Angelia Intan Pangestuti sudah berjalan dengan penuh hikmat dan lancar. Acara selanjutnya pertama adalah penghormatan kepada orang tua dari kedua mempelai. Selanjutnya sambutan dari majelis jemaat. Selanjutnya sambutan dari pihak keluarga. Setelah itu foto bersama. Untuk prosesi pertama, tibalah penghormatan dari kedua mempelai. Pertama kepada orang tua dari Saudari Intan. Silakan. Mungkin ada yang nanti disampaikan oleh Intan pada orang tua, silakan. Setelah selesai, Anang menghadap orang tua, menyampaikan juga ucapan terima kasih pada orang tua, silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang
sambutan Majelis Jemaat. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sutopo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vincent Fidel Markus dan melalui ibadah peneguhan pernikahan antara Saudara Anang dan Saudari Intan. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada keluarga besar, orang tua dari kedua mempelai, Daniel Anang Triuno Utomo dan Angelia Intan Mangestuti. Ibu Agus Suprapto, udah lega ya Bu ya. Ibu Tunjung, juga pada saudara-saudara semuanya. Yang secara gerejawi, Saudara Anang dan Saudari Intan sekarang adalah sudah sah sebagai suami istri. Semoga keluarga bersuka cita atas berkat yang Tuhan berikan, dan kepada kedua mempelai, jalankan hidup rumah tangga kalian dengan takut akan Tuhan. Hadirkan Kristus sebagai nahkoda yang agung di tengah keluarga. Saling menopang di antara kalian berdua dan juga saling memperhatikan kedua orang tua dan saudara. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian dengan kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami minta kesediaan dari pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutan yang pada hal ini diwakili oleh Bapak Joko Nugroho Edi. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam kasih Kristus. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada hadirat Bapa di surga. Dengan limpahan rahmat-Nya juga kita saat ini bisa bersama-sama menghadiri acara pemberkahan pernikahan Angelia Intan Pangestuti dengan Daniel Anang Triutomo. Kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, di mana dalam keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemberkatan ini dan diberi kesehatan sehingga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar Bapak Agus Suprapto almarhum dan keluarga besar Bapak Wuryanto almarhum serta kedua mempelai yang begitu berbahagia pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami mengaturkan rasa ucapan syukur dan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, karena atas perkenannya telah menyatukan kedua anak kami, Daniel Anang Triutomo dan Angelia Intan Pangestuti. Yang kedua, terima kasih juga yang tulus kepada yang terhormat Bapak Pendeta Vincent F. Markus yang telah memberkati pernikahan anak kami di gereja GKI Sutopo Tangerang ini. Tentunya biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati aktivitas dan pelayanan Bapak Pendeta bersama keluarga. Terima kasih juga yang tulus saya ucapkan kepada para penetua, Pak Yusak, dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekali atas doa restu serta kehadiran dalam acara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, hari ini kita sekalian yang hadir turut menjadi saksi
dipersatukannya kedua mempelai antara Daniel Anang Triutomo dan Angelia Intan Pangestuti telah menjadi suami istri. Selanjutnya harapan kami tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta juga oleh Bapak Yusak selaku perwakilan dari Penetua. Sebagai orang tua tentunya kepada anak-anak kami khususnya Anang dan Intan dalam menjalankan rumah tangga selalu dalam bimbingan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semoga menjadi keluarga bahagia lahir dan batin. Saling mengerti dan menghormati satu sama lain serta selalu diberikan dan diberkati kehidupannya oleh Tuhan Yesus. Juga nggak kalah penting kepada kedua orang tua. Di sini ada Ibu Erna Pujiati dan Ibu Tunjung Tawyasi Purwantini. Tentunya doa restu dari orang tua adalah berkat yang istimewa bagi kedua ananda. Selalu ingatkan setiap langkah ananda berdua dan dengan doa yang tulus dan tanpa jemu-jemu, nasihati keduanya dengan sabar. Bimbinglah hidup rumah tangga mereka dengan teladan kasih sampai kapanpun, dan teladan yang baik dari orang tua tak akan pernah pupus dimakan oleh waktu. Itu akan menjadi bekal dalam perjalanan rumah tangga kedua mempelai tentunya. Akhirnya, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan memberkati kita semua yang hadir di sini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam tutur kata dalam penyampaian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Untuk acara selanjutnya ada foto bersama. Pertama pengantin dengan Bapak Pendeta Ferdinand Markus. Kedua pengantin dengan pendeta dan penatua yang bertugas. Silakan dibereskan dulu tempatnya ya.